Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, perkenalkan nama saya Fauzia. Saya mahasiswa program pendidikan profesi guru kategori 2 tahun 2023 di LPTK HKBP No Mention dengan nomor peserta 201500253072 dan nomor induk mahasiswa 23194007. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023, pelaksanaan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi inflasi di sekolah SMA Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang. Sekian. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga kita hari ini semua sehat-sehat semua ya, Nak, dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan tidak ada suatu kekurangan ya. Dan siapa yang tidak ada hari ini? Saputra. Apa kata anak? Alfa. Yang lain dari mana? Baiklah, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini itu mengenai inflasi ya, inflasi. Jadi kita akan bagaimana biar kalian tahu ya, kita ini orang ekonomi ya. Ekonomi kita selalu mengutamakan mengedepankan uang ya, uang adalah kebutuhan manusia ya sehari-hari untuk menuju memenuhi kebutuhan. Segala sesuatu adalah uang ya, kita uang ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai inflasi. Kita lihat inflasi. Di minggu ya, hari ini kita belajar mengenai inflasi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai indeks harga ya, indeks harga. Nah, Ibu Moni, pernahkah kalian berpajak? Orang tua kalian menyuruh kalian untuk membeli kebutuhan. Apa yang sering kalian beli? Beras. Nah, di saat ini beras ya. Saat ini kalian perempuan sih, pernah kalian beli beras? Ya, pernah kan beras? Kira-kira pernah kalian tahu beras sekarang ini berapa? 20. Nah, tahun yang berikutnya sebelumnya pernah beli beras bagaimana? Ada nggak perbandingan harga kali ini? Ada. Apa yang kalian ketahui tentang harga beras? Harga beras naik. Kenapa bisa tahu harga kemarin naik? Karena jual beras. Tidak tahu karena mamanya jual beras. Tidak tahu bahwa bulan kemarin harganya 150, sekarang naik harga beras jadi 200 lebih ya. Itu yang disebut dengan indeks harga. Harga telah mengetahui harga yang sebelumnya dengan harga yang sebelumnya kemarin. Coba ada nggak pengertian dari harga sebagai indeks harga? Ada yang tahu apa itu indeks harga? Indeks harga perbandingan ya, apa indeks harga? Perbandingan antara harga rata perbandingan pada tahun yang dan harga dengan harga pada tahun yang ya, perbandingan nilai pada perbandingan harga tahun harian perbandingan antara harga rata-rata pada tahunnya dihitung dengan harga pada tahun ya, pada tahun ini dengan tahun yang kemarin. Berarti itu yang dikatakan indeks harga perbandingan ya. Berarti tahun ini kan udah tahu dari si apa yang bilang tadi. Saya tuh tahu dari mama saya jual beras, jadi harga beras untuk saat ini harganya mahal ya.
kemarin harganya lebih murah, berarti kita itu dapat perbandingan. Tahun kemarin harganya murah, tahun sekarang harganya mahal. Inilah yang dikatakan. Nah, sekarang kita pada hubungan indeks harga dengan inflasi. Ada yang tahu itu apa inflasi? Keadaan ekonomi harga secara ya, kenaikan harga barang secara terus menerus. Jadi hubungannya indeks harga dengan inflasi ada ya. Dari mana? Berarti kita tahu kalau harga itu adalah melalui inflasi ini tahu dari indeks harga ya. Berarti harga yang sebelumnya dengan harga sekarang, tahun yang kemarin dengan sekarang. Itu akan mengetahuinya dari lain. Sekarang kita akan belajar mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Apa yang proposan? Apa itu inflasi? Ya, silakan. Inflasi ekonomi karena selalu mengalami kenaikan. Ya, inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus, secara berisika ya. Contohnya apa barang-barang secara naik secara terus menerus. Apa yang nampak dengan sekarang kita adalah dengan kenaikan yang apa yang dialami oleh kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama kita. Saya tahu ya dari itu dengan mahalnya harga barang pokok makanan pokok itu dengan beras ya. Beras nampak di depan mata kita adalah bahan pokok adalah beras, ya kan? Apa beras terhadap kehidupan kita. Nah, baiklah kita akan melihat pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Enggak lupa ya, Bu. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dalam bidang kita belajar mengenai inflasi, yaitu tujuannya itu adalah dengan pengetahuannya setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui model problem basis learning dan menggali informasi melalui diskusi. Satu, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian inflasi. Dua, peserta didik dapat menghitung inflasi dengan tepat. Tiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab inflasi dengan tepat. Empat, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis inflasi dengan tepat. Dua, dengan keterampilan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui model problem basis learning dan menggali informasi melalui diskusi. Satu, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penyebab inflasi dengan tepat. Dua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis jenis-jenis inflasi dengan tepat. Tiga, sikap setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui model problem basis learning dan menggali informasi melalui diskusi. Peserta didik dapat memiliki karakteristik sikap religius, disiplin, semangat, mandiri, dan gotong royong. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai inflasi. Yang pertama adalah mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi. Kadang kita bahas mengenai inflasi. Kenaikan harga secara terus menerus. Nah, kita lihat kemudian materi yang kedua adalah mengenai bagaimana kita mengetahui dan menghitung inflasi. Tahu bagaimana cara menghitung inflasi? Ya. Anak-anak, bagaimana cara menghitung inflasi? Inflasi dengan menggunakan rumus. Jadi itu akan kasih tahu IHK. Laju inflasi ya, Nak ya. Laju inflasi
Inflasi IHK IHK-nya dikurang kali lagi Derajat. Nah, di laju inflasi IHK ini adalah indeks. Kan ada kita tadi sebelum memulai pembelajaran, kan dari kasih tahu apa IHK tadi, apa itu IHK? Indikator indeks harga konsumen ya. Apa nak IHK? Itu harga konsumen, indeks harga Dari situlah kita mengetahui indeks harga konsumen. Dikurangi IHK. Ini harga hari ini ya nak, harga hari ini dihitung dengan IHK. Supaya kita ini sudah bisa tahu ini dengan IHK harga sebelum sebelumnya nanti kita tahu tadi informasi siapa yang tadi ibu harga kami tahu dari harga hari ini. Kalau kemarin murah, hari ini lebih. Ini lah tahun kemarin dengan hari ini IHK saat ini ya nah, berarti ini IHK itu tahu tahun kemarin. Nah, umpamanya ibu buat contoh satu indeks harga umpamanya tahun kemarin tahun 2012 ya, harganya 130.000 ya, 30.000. Kemudian harga tahun sebelumnya 2014 harganya berapa? 110 ya, 110. Nah, caranya bagaimana? IHK-nya 130 dikurangi berapa? 110. Kita bagi 100. Nanti kan yang sama. Nah, ini kan yang sebelumnya berapa? Berapa ini 100 kurangi 10 bagi 110 berapa? Coba, ada berapa? Coba ya, Bagi 1 kurangi 110 bagi 100. Nggak bisa. Nggak bisa. Minus. Berarti itu menunjukkan nanti kan kita akan belajar kelompok itu mengenai bagaimana yang dikatakan inflasi. Jadi jenis inflasi ini yang akan kita diskusikan. Kalian lihat di buku materi kita hari ini adalah mengenai inflasi. Dan tadi udah kita ini yang pertama adalah pengertian inflasi. Yang kedua itu inflasi. Yang ketiga penyebab inflasi dan jenis-jenis inflasi yang akan kita diskusikan. Jadi kita akan mencari sedikit jawabannya melalui RKPD dan video-video yang ditayangkan ya. Nah ini Ibu akan bagikan sebentar lagi. Nah Ibu akan membagikan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan membagikan post test untuk kalian sebelumnya nak tes dulu pada di sini. Coba keluarkan lembar kertas. Yang bisa dibaca kertas. Ada atas lembar.
Sekolah. Sekolah. Iya, Pepas. Ya. Yang belum dapat. Udah jadi serba-serba jawabannya. Aku tidak Apa ya? Mungkin tujuannya. Yang Contohnya, dulu tahun 2000 kita sudah membuat sayur, buah dadar, ayam, terus yang manis aja. Sekarang harus karena tahun 2000 sayur, buah dadar, ketawa, itu sangat enak. Tapi kalau mereka hanya cuma satu atau dua, itu nggak bisa berkontribusi. Kalau semua barang harganya naik, itu nggak jadi terus itu nggak bisa berkontribusi. Dan berkontribusi pertama, ada juga kasih jadi gini, saya tidak karena ini kontribusinya apa maksud? Nah, di situ kualitas, yang kedua, ini pasti disebabkan oleh baik atau hanya oleh pemerintah. Misalnya, ada kenaikan, tanya listrik, ada aturan umum. Kalau semua kenaikan naik, biasanya ada pengaruh pada negara yang makan. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi dalam berdasar dan juga ekonomi jauh atau rendah. Sepertinya kemudian dengan populasi. Jadi, kalau kemudian memang menguat, itu akan mempengaruhi pada kesehatan. Yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan. Jadi, masalah sebenarnya tidak juga masih sudah pakai macam-macam. Kalau tidak dari tapi ada terus kemudian inflasi kita perlu tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi. Asalnya tetap berada. Makanya Indonesia dan pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil. Inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tidak ada. Kita juga bisa menjaga inflasi agar tetap stabil dengan cara yang berbeda bijak. Dari itu tadi ada yang mau bertanya dan ada memberikan tanggapan, silakan. Silakan nak. Tanggapannya apa yang sudah berjalan menonton tadi? Mana yang tak silakan ya? kamu Ya, tanyakan. Apa yang ditanyakan? Silakan. Nah, penyebab inflasi itu apa? Silakan nak. Apa penyebab inflasi? Nah, ya, silakan. Saya tunggu dulu sekarang. Ya, ini aja. Karena yang tadi. Ya. Biasa inflasi apa?
Contoh inflasi. Contoh inflasi. Ada contoh inflasi, contoh inflasi. Nanti saya bawa penjelasan. Nah, silakan ya. Tunjukkan apa contoh-contoh inflasi. Ya, contoh-contoh inflasi. Ya, tadi dari kasih apa? Coba lihat nonton video tadi. Karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang biasa dipenuhi oleh produsen. Biasa. Contoh barang yang biasa dipenuhi oleh produsen. Nah di video tadi ada nggak yang kalian lihat? Nah, coba apa yang mau kamu tanyakan tadi? Abang puas dengan yang tadi. Jadi bilang contoh ya. Contoh inflasi. Penyebabnya ya. Ya. Menaikkan harga BBM yang mengakibatkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang dan jasa yang mengakibat. Iya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, penyebabnya inflasi itu kenapa? Nanti ini terus yang tadi dan ya. Nanti. Nah, apa tadi ya? Tadi ada dijelaskan. Permintaan akan barang berdasar tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Ya, permintaan atau jasa lebih tinggi daripada bahan yang diproduksikan oleh produsen ya. Nah, baiklah, nah, kita kalian sudah menonton video tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini yaitu mengenai inflasi. Kita akan membagikan LKPD untuk kalian yang kalian kerjakan bersama-sama dalam kelompok untuk membahas tadi materi tadi pengertian inflasi ya, pasti. Tidak ambil selembar juga kita untuk jawab itu kemudian iya yang ada semua kan silakan kalian jawab. Ya, selembar kertas. Ya, kelompok satu. Banyak. Nah, di tugas ini akan menilai kalian tentang ya tulisannya nama kelompok ya dalam pembelajaran kita ini dalam berdiskusi kelompok ini akan menilai kalian yang pertama nilai pengetahuan, kemudian itu akan menilai nilai sikap kalian, yang ketiga nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan. Yang mana yang main-main, yang mana serius, coba dilakukan ya dengan betul-betul biar nampak nilai kalian bagus. Nah, kelompok yang lebih cepat maju itu akan kasih nilai hapusnya ya dengan nilai 100 ya. Silakan dikerjakan. Dari gambar tersebut, ya. Sini gambar ya.
Ikaw pa tayo. Sejarah. Seorang ibu muda yang cantik cerita, suatu ketika bertemu dengan petugas BPS yang tampan tak terkira, yang sedang melakukan survei bagi konsumen di sebuah supermarket di Malaysia. Semua harga terkadang naik ya. Apakah ada pilkada ya? Tapi benar, inflasi kan ada mas. Di BPS membeli harga-harga juga. Ada nggak ya harga-harga merek sepatu wanita? Kalau ada, saya mau ke BPS dulu nih buat persiapan belanja di luar besok. Inflasi itu bukan kenaikan harga yang secara keseluruhan berdasarkan di bawah dari survei harga konsumen. Nah, tidak semua merek kami datang hanya bersama masyarakat aja. Gitu. Ada siapa? Dah siap? Kalian lihat enggak? Kelompoknya ya. Ada silakan yang mau mengerjakan, silakan yang mau tampil kelompok, silakan kelompok selanjutnya. Nah, tepuk tangan yang mau. Dan teman-teman kita di sini sama-sama belajar. Yang ada istilah saya silakan. Ini silakan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluargaku ingin mempresentasikan tentang beda menganalisis penyebab inflasi dan menganalisis jenis inflasi yang sudah ditentukan dalam kelompok. Bahan produk mahal. Satu, biaya produk mahal atau bahan baku. Dua, harga mahal karena biaya produksi terutama kapal. Tiga, BBM naik, transportasi atau ongkos mahal. Empat, para buruh mengeluh pengeluaran tidak sesuai. Lima, nilai mata uang menurut gaji atau kurang bernilai sehingga mengubah sumber daya manusia tidak profesional. Biaya produksi. Gaya produksi mana? Tadi judulnya tadi apa nak? Mengenai apa tadi judulnya? Nah, ini menganalisis penyebab inflasi dan menganalisis
jenis inflasi yang sudah ditentukan dalam kelompok. Ya, saya kelompok yaitu dengan gambaran tadi ya, Pak. Jadi dengan gambar bagian apa? Ya, ini ada gambarnya ya. Nah, silakan nak yang mau bertanya dan mau memberikan komentar. Coba tanyakan. Silakan bertanya, jangan dengan diam. Semangat semua. Ya Pak, dengan aku nanti kalau masalah ini tadi. Nah, Boleh apa saya buat? Buat. Woi, nanti kita kembali ke tanya. Nah, jadi ini. ya, silakan. Nah, silakan ya. Ada yang bertanya, silakan. Tanya apa ini? Silakan bertanya. Mana? Sudah tak? Nah, silakan. Apa yang menjadi jelas dan pembahasan mengalami informasi? Coba. Amanah? Jangan ketawa, coba yang serius. Paling tercapai dan dirasakan dalam mengalami inflasi. Bagaimana kemudian suatu negara mengalami inflasi? Ini bisa tak? Ada jawab, silakan. Bagaimana yang menjadi jelas suatu negara mengalami inflasi? Nah, bagaimana jika suatu negara mengalami inflasi? Nah, coba silakan jawab. Boleh. Kira-kira yang tidak bisa di kelompok ini akan memberi tanggapan atau jawaban makanan. Silakan. Boleh. Kadang nggak bisa menjawab. Kalau begini, silakan bisa siapa saja menjawab. Jawaban yang jelaskan masyarakat harapan kesejahteraan terutama satu mereka yang berpenghasilan rendah akan mengurangi kepada coba jangan baca sekali lagi apa kan tidak nak fokus yang besar suaranya jadi jika suatu negara mengalami inflasi dapat menyebabkan nilai yang menurun hingga daya beli masyarakat dapat mengurangi kesejahteraan terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dapat mensejahterakan kesehatan masyarakat apalagi dengan mereka yang ada lagi pertanyaan Pak? Nanti siapa yang bisa menjawab dirugikan telah terjadinya siapa yang dirugikan apabila terjadinya inflasi? Siapa yang dirugikan? Ya, katanya menjawab siapa yang betul? Masyarakat ya, masyarakat betul ya. Kita berpikir itu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendekatan tetap. Nah, silakan lagi siapa yang mau bertanya? Silakan. Kelompok ini. Kenapa dia? Coba. Coba nak. Dimas. Silakan. Silakan. Fikri coba. Bagaimana cara mengetahui dampak atau kenaikan barang inflasi? Bagaimana cara melihat ya kenaikan barang-barang inflasi? Bagaimana nak? Itu jangan dulu. Bagaimana? Coba nak bagaimana mengetahui? Bagaimana mengenai dampak atau kenaikan barang inflasi? Dengan mengetahui ya bagaimana? Dengan bagaimana cara mengetahui?
Karena kenaikan permukaan karena tidak dapat terbayar oleh produsen. Tidak terpenuhi barang oleh produsen. Karena pada pertanyaan bagaimana agar ada yang menjelaskan tadi. Kalau ingat pasti bagaimana cara mengetahui terjadinya inflasi atau ini terbaik kalau ini naik dari mana cara mengetahuinya? Coba dari bahannya dari mana dah? Ayo dari mana mengetahui inflasi terjadi? Dari apa? Ya, tahun ke tahun. Itu apa namanya? Sejarah mengetahui dari tahun ke tahun apa namanya? Dari sejarah mengetahui dari tahun ke tahun adalah iya, tidak siapa yang dapat tahu ya? Kamu kasih bawa naik jumlah barangnya naik. Siapa lagi yang saya dapat? Nanti naik apa naik punya lagi, bukan? Kita juga dari mama. Bagaimana inflasi uang namanya? Bagaimana banyak yang bisa jawab pada tahun? Bagaimana inflasi ukuran uang inflasi itu ukuran uang. Jadi misalnya ya, karena kan kalau agama uangnya banyak apa? Pakai jelaskan. Bagaimana inflasi uang inflasi ukuran uang berarti uang banyak karena ada uang berarti uangnya banyak nggak? Banyak nggak uang beredar? Banyak. Berarti misalkan perekonomian banyak uang. Bagi nilai mata uang kurang apa? Bukan yang nggak lebih. Ya, nilai mata uang berkurang nilainya. Habis itu lagi apa lagi? Ya, harga barang berkurang. Ada nilai kas uang berkurang, nilai kas uang katanya berkurang. Dampaknya ada yang memberi tambahan kan? Nurul, kamu jawab lebih ini punya jawaban kawan kamu silakan. Lebih lagi ya kurang tambahan. Nah coba dari pertanyaan tadi kawan kalian bisa menjawab silakan. Siapa yang menjawab sama kawan? Itu bahasa ya. Tanggapannya kan kurang kuat dari jawabannya silakan. Kita sekarang dengan membentuk dan hingga akan naik pertamanya dan berarti dengan banyaknya uang dengan uang tadi akan membuat orang dengan perilaku itu berkurang karena orang ini lebih banyak membeli barang karena takut barang habis. Ya, dan bom dan lagi. Silakan bom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.
Asap kok bebas. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan inovasi berdasarkan tingkat keparahan dan berat dan Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya berat dan hyperinflation. Ditingkatkan inflasi sekarang ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Krisis moneter 1998 adalah suatu kejadian yang membuat perekonomian negara tersebut menjadi sangat terpuruk. Hal ini ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian uang membuat barang menjadi naik karena banyak yang mencetak uang dan mata uang menjadi banyak utang di luar negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap utang luar negeri. Menurut perombakan keberadaan uang dapat mendorong terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak terkontrol dan melebihi batas. Penyebabnya menurut terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran defisit anggaran pada waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Menyebut dengan peredaran uang. Peredaran uang. Silakan. Nah, tadi kan dibaca, silakan bertanya. Nah, kelompok ukuran juga tanya. Apa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan pada saat inflasi? Siapa yang diuntungkan pada saat inflasi? Siapa yang diuntungkan pada saat terjadinya inflasi? Tahu? Belum ada. Eksportir atau penjual atau Kan katanya eksportir. Salah bu. Betul. Eksportir orang yang kirim barang impor. Apa Yang tadi kan importir, orang yang kirim barang kan bukan. Apa tadi namanya? Importir. Penjual. Penjual besar. Nah, silakan. Kenapa? Kenapa pada masa inflasi orang kenapa? Tadi ini kan banyaknya pengeluaran. Iya, karena banyaknya pengeluaran. Coba kalau kalian menambah kurangi utang saya karena kurangnya pada di jawabannya banyaknya pengeluaran. Orang malah menabung banyak pengeluaran karena kenapa? Harga barang naik. Orang
orang yang telepon aku lebih banyak lebih baik menyimpan uang barang ya silakan mama ini lagi apa silakan nantinya mama nggak bisa dijawab akan dilemparkan ke kelompok inflasi berdasarkan penyebab Yang berjaya inflasi. inflasi berdasarkan penyebab Kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi. kenaikan ada yang bertanyakan? Dari tadi kelompok lima yang banyak bertanya di kelompok perempuan, cuma kelompok lagi. Nah, kalau nggak ada lagi kita cukup ya. Nah, apa lagi? Ya, ada cukup. Kita cukup ada cukup. Dan saya mau izinkan dan berpercaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara dua presentasi yang kalian dipresentasikan, buat aja. Mudah-mudahan apa yang kalian belajar hari ini bermanfaat dan kalian bisa kalian ambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan dalam menggunakan uang karena ini terjadinya inflasi yaitu yang tidak terjadi mahal jadi kita bersangkutan sendiri karena harga barang mahal akhirnya kita tidak berada namanya Islam menyimpan uang ya karena tidak malas ya karena takut tidak dapat barang tidak dapat menghidupkan kita yang namanya pendapatan rendah Islam menyimpan uang tapi tidak ditabung karena untuk membeli barang takut barang tersebut habis ya. Jadi intinya pelajaran kita ini dari kesimpulannya bagaimana kesimpulan ini yaitu kita pikir bahwa ada yang bisa dipandang manfaatnya. Kita lihat yang pertama tadi tujuan yang pertama kita belajar adalah pengertian dari inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang secara terus menerus. Kemudian jenis inflasi. Ada ringan, apa nak? Jadi jenis inflasi ringan, sedang, berat, inflasi. Kalau ringan berapa persen? Kalau ringan berapa? Ringan berapa? Di atas berapa? Dapat lihat? Ringan 10%. Ringan yang kemudian. Jadi berapa lagi? Ada. Berapa? Sampai 30%. Ini kalau belajar ini kita kemudian yang terlebih berat. 30 sampai 100%. Nah, ini apa yang terjadi? Bagaimana apa yang terjadi? Kita inflasi berat 30 sampai 100%. Jadi apa nak? Inflasi berat. Bagaimana keadaan masyarakat Indonesia? Berat. Sangat mempengaruhi perekonomian. Hiperinflasi ini berapa? 100% atas. Inilah yang kalau misalnya adalah dengan 5 kali kurang atas
berarti apa namanya dengan tahun kemarin kurang dibagi dengan tahun kemarin dikali 100 sama yang tahun cek masih bagaimana ya berarti masih berapa semua ya dan bagaimana sebenarnya manusia harus pandai-pandai menghemat uang biar uang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak. Kalau kita uang beredar di masyarakat terlalu banyak, akhirnya nilai mata uang Indonesia tidak ada harga, apalagi dalam ekspor impor. Ya, nah, intinya cuma bisa mengangkat budaya yang ada di Indonesia dengan sebaik-baik. Nah, kita sebelum kita lakukan coba berdiri semua, berdiri sebentar, coba. Ya kita belajar ya begitu kelipatan tiga paham kelipatan tiga dan ini kita bayar sini ya kalau nanti angkat nanti kelipatan tiga nanti wow ya ya yang pertama satu Wow. tujuh Wow. 10, 11, ya 12, 14, wow 15, 16, wow ya nah sekali lagi wow yang besar 11, 12 wow coba mau semua 13 wow Nah, dan wow. akan membagikan yang tadi yang jawaban jawaban terus ya semua kita tadi jawab terus ya tidak kalian menjawab tadi kalian kerjakan proses langsung ini coba jawabannya ya kalian kerjakan coba jawaban itu oke ya nah ya silakan kerjakan kalian kerjakan coba jawaban itu oke ya nah ya silakan kerjakan kerjakan terus sudah tulis nama ya jawaban berarti pembelajaran jawaban kalian apakah kalian bisa menjawab Kenapa? Yang tadi kehidupan sudah tujuh. Udah kenapa mas ini kakak keluarga kalian bisa kalau udah siap ibu yang Dan yang tadi yang KKP tadi misalkan
Tadi yang ini ya, kita siapin belum? Oh ya. Tadi berhubung yang mau cepat ngambil dua tadi, kasih nilai 100 kepada kelompok ini kelompok dua ya. Ya, kasih ya. Ya, kasih ya. Kumpulkan bukunya. Ya kan, udah semua? Udah. Udah semua? Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagaimana untuk kedepannya kita mengatur Indonesia yang lebih baik lagi, yang bisa menjadi negara yang maju, bisa mengelola keuangan sendiri, ya kan? Betul? Lahirkan kita kamu dari sekarang untuk menjadi orang hebat. Yang apalagi sekarang kita akan belajar merdeka. Raihkan prestasi bakat kalian masing-masing untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Dari potensi sumber daya manusia menjadi manusia yang punya makna, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya kan? Kurikulum merdeka yang pertama bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang lain dan masyarakatnya, terutama kita keluarga ya. Kalau sekarang kalau saya belajar dengan laki-laki memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu mengelola sumber daya alamnya sebaik-baiknya, ya kan? Lakukan penghematan, yang tidak terjadinya apa? Inflasi, jangan terjadinya pemborosan, yang memanfaatkan uang sebaik-baiknya, ya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, untuk materi pembelajaran kita besok yaitu dampak dari edukasi dan cara bagaimana mengendalikan inflasi. Nah, dari situ cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Oh
Jaga bersama. Jaga.